terus terang nggak kenal banget sama Fedi Nuril. Zaman syuting Ayat Cinta juga dia nggak pernah gaul sama kita. Oh gitu. Jadi Eksklusif kita ya, iya Bang? dia tuh sendirian nggak pernah mau gabung. Parah nih orang, so antis banget. Jadi sebenarnya aku bukan orang yang sok menantang diri sendiri. Maksudnya kalau Nggak nyari-nyari tantangan. nggak nyari-nyari tantangan gitu loh. Dan tidak ingin membuktikan ke orang kalau gua bisa. Jalanin aja begitu dapat skrip yang bagus, yang kebetulan memang harus merubah penampilan atau lucu, ya ambil gitu. Yang penting semuanya kembali ke skripnya. Dan memang Doyok Hotel Leoncom ini kan legend ya bisa dibilang. Dan dulu waktu SD juga sempat baca komiknya dan seru aja bisa merepresentasikan mereka gitu kan. Pertama kali nawarin film Doa ini justru masih reading film Ayat Cinta 2, jadi udah lama kan. Lagi reading malah ya dipanggil Pak Manot, saya mau nawarin kamu gitu buat film Doyok Otoy Ali Oncom. Waduh, dan ada Anggi Umbara di situ. Tapi sebenarnya gue lupa sih yang ngomong Pak Manot atau Anggi. Kayaknya Pak Manut. Sebenarnya saya jadi siapa? Saya masih bingung antara kamu Doyok atau Ali Oncom. Kayaknya saya lebih cocok Doyok deh Pak, karena Ali Oncom kan keker badannya gitu, saya kurus. Ya bisa juga gitu. Yang ada terus disebutin apa aktor-aktor yang kandidatnya jadi Otoy dan Ali Oncom gitu. Ya, Bapak yakin menawarin saya yang kayak begini? Sebelumnya kan nggak pernah berani, mau ngasih jadi antagonis nggak berani, mau horor nggak berani gini. Ya, nah ini gue lupa siapa yang ngomong antara Pak Manus atau Anggi, pokoknya bilang ya kita perlu orang ganteng di film ini. Masa sih? Ini ngomong gitu. Dan juga pas promo ada satu yang tetap ganteng. Itu kayaknya bukan mereka berdua ya. Itu kayaknya lu sendiri. Lu Bikin ngomong suara hati lu. Iya, itu. Kagak, Lu lagi kagak. duduk terus lu ngomong. Tapi kalian berdua butuh orang ganteng kan? Gitu kali lu. Bukan, karena waktu itu kan belum fix. Emang yang jadi Otoy Mali Oncom sejelek apa? Gue yang keluar dari Wah, mulut gua begitu. Belum. Bro, kita nggak jelek-jelek amat ya. Gue juga Emang ganteng. enggak, makanya begitu. Lah, kalau Panji sama Dwi mah ganteng. Jadi nggak jadi ganteng sendiri gue. Padahal gue tadi pengen ganteng sendiri ya. Kalau saya Oncom itu saya benar-benar ngefans sih dari dulu gitu, dari zamannya masih saya baca koran Pos Kota ada Lembergar itu memang saya suka baca itu gitu. Terus ya menarik sih kalau saya bayangkan kalau saya mainkan akan banyak yang saya bisa explore di karakter Ali Oncom gitu. Dan ternyata emang bener saya nggak salah dengan pilihan saya gitu. Emang fun memerankan Ali Oncom. Kalau saya sih ngerasanya kayaknya orang seangkatan kami kalau ditawarin kesempatan jadi bagian dari franchise itu kayaknya nggak mungkin nggak nolak deh. Kalau misalkan ada orang yang secara fisik nggak cocok untuk jadi yang manapun karakternya tapi ditawarin pasti disikat juga. Iya. Iya gak sih maksud gue? Karena jadi mengingat memori-memori dulu dan lucu. Iya. Gitu. Legend. Kalau dari awal sih saya udah yakin karena dia udah secara kalibernya Fedi itu udah nggak diragukan lagi ya, cuman menunggu aja mana yang tepat gitu. Dan Doyok ini tepat banget buat dia. Saya nggak yakin sih karena saya terus terang nggak kenal banget sama Fedi Nuril. Zaman syuting Ayat Cinta juga dia nggak pernah gaul sama kita. Oh gitu. Jadi Eksklusif kita ya, iya Bang? dia tuh sendirian nggak pernah mau gabung. Parah nih orang, so antis banget. Jadi saya nggak kenal orangnya kayak gimana sih gitu. Iya bener, bingung saya. Kalau gue yakin sih, cuman mau nggak ya, pantas nggak ya gitu, dan ternyata pantas. Bisa saya WhatsApp aja nggak tuh jawabannya? Nggak, tapi secara umum emang kalau ngomongin ragam komedi, film ini kaya akan pilihan itu karena slapsticknya dapet, situasionalnya dapet, terus deprecationnya, self deprecatingnya ada, terus udah gitu mau itu tipikalnya dialog juga ada. Terus kalau misalnya secara tematik, secara umum sih ini kayak ngelihat persahabatan 3 orang aja sih yang selalu saling tolong, saling bantu. Orang kan tema besarnya kan cari jodoh. Ini nggak punya masalah sama perempuan sama sekali. Ini udah membuktikan bisa nikah. Jadi kita berdua bantu dia.
Nah perjalanan kami untuk bantu dia ini yang jadi benang merahnya film ini gitu. Jadi ya emang kami saling bantu. Ya, jadi memang Doyok ini kan di komiknya pun dia selalu nyentil soal bola dan kritik terhadap pemerintah gitu. Nah ini diambil momen tema yang momennya apa ya, yang akan dekat kira-kira kejadian politik di sekeliling kita saat ini, tapi ya dibenturkan dengan komedi karena juga di komiknya pun gitu. Gue sempet menyampaikan ini ke mereka. sempat kepikiran gitu sih, cuma karena yang terlibat di film ini penulisnya atau komedi konsultannya dan yang ikut terlibat main di sini tuh sepertinya di kalangan milenials dikenalin, itu bikin gue lebih Aman. aman kayaknya. Tapi toh secara umum karakter kami ini bisa dibilang timeless karena dasar dari karakternya kan adalah orang sok tahu, ngoceh politik tapi jomblo. Sampai sekarang juga stereotip kayak gitu masih ada. Yang takut sama istri, tinggal sama mertua, sampai sekarang juga masih ada. Yang hidupnya bebas banget dan genit sama siapapun, sampai sekarang masih ada. Jadi si archetype itu ada terus, jadi relate secara komedi juga. Saya nggak percaya komedi berubah, nggak percaya saya. Dari dulu kita ketawa sama hal yang sama kok. Nah cuman ketika udah mulai ngomongin dialog, ngomongin referensi, nah udah mau nggak mau ya dibikin kekinian. Komedinya sih, kalau aku sih ngeliat dari ceritanya, segi ceritanya sih menghibur banget. Udah gitu disupport dengan aktor-aktor senior yang handal. Jadi Aktor kayak senior loh kayak Slamet Harjo rasanya. kayak apa sih namanya, udah jadi bukan star ya, cuman like they know kalau misalnya mereka yang main pasti udah pasti bagus gitu kan. Jadi I think that's one reason why. Sebenarnya belum sih, cuman kalau pernah denger ya pernah denger. Tapi lu pernah dikasih lihat komiknya kan? Dikasih lihat kayak gimana setelah lu ngambil? Setelah ngambil baru dikasih tahu dan ditunjukin, dan akhirnya juga mau nggak mau harus searching sendiri kan, kalau nggak ada referensi sama sekali. So tapi nggak harus ngebaca, ngeliat mereka udah in karakter juga udah ketahuan kayak gimana kelakuannya. Itu giginya sih. Giginya ya. Nyawanya Ali Oncom tuh ada di giginya tuh. Emang aktor handal aja. Enggak, beneran giginya. Aktor handal Giginya bukan tuh- ya. Giginya itu yang Untuk membuat apa itu aja. jadi yang membuat beda, membantu saya juga secara karakter suara juga berubah gitu dengan gigi. Dan itu 2 kali ganti gigi. Yang pertama udah kita cetak, bikin, ternyata wah kurang Ali Oncom nih. Kurang maju dan kurang besar gitu. Akhirnya bikin lagi, ya udah yang terakhir ini pas. Mau cobain nggak? Itu harus Kasih dikasih kayak gigi palsu orang tua. Iya, atas bawah. Jadi kan dicetak dulu kan, Oke. gigi saya Satu asli. mulut berarti Jadi ya? masang udah tinggal langsung masuk gitu. Gak bisa lama pakai itu, soalnya berasa kayak enek gitu kan. Udah. Fedi juga sama. Sama. Gitu. Walaupun Gigi gua dong. cuma bikin 2 yang nonjol, tapi dicetaknya 1 gigi. Tapi kalau aku yang atas doang, bawahnya enggak. Dan rasanya kalau dipakai tuh pegel dan agak parno, takutnya kalau kelamaan dipakai pasti cabut, jadinya gigi aslinya ikut kedorong ke depan karena emang rasanya kayak Agak kayak behel tapi iya kayak di didornya begitu lagi ngetik cabut aja gitu. Adegan makan yang susah sih. Nggak ngenalin sih yang pasti, terutama Ali Oncom. Iya, benar. Tapi so far sih kalau mereka seru sih orang-orangnya. iyalah. Setelah jadi karakter dan sebelum jadi karakter juga udah seru. Kayaknya kalau kita berhasil komunikasi dengan baik soal keberadaan film ini dan anak-anak generasi ini ingat, berangkat sih kalau menurut saya. Karena kita semua jangankan sekarang, pada zaman itu pun kebayang film soalnya. Ini kalau film yang main siapa ya? Jadi harusnya sih pada berangkat, apalagi buat kami kalau soal memenuhi ekspektasi orang sih saya nggak tahu ya kalau yang lain. Kalau saya lebih kepada Pak Kuswondonya, si Pak Otoynya. Kalau menurut beliau ini seperti yang beliau bayangkan, buat saya udah cukup lah. Orang lain mah
kalau bilangnya Otoy nggak gitu, Otoy nggak gini, lah orangnya bilang gitu, kita udah diskusi ya udah oke. Gitu. Makanya menurut saya ini dengan dibuat filmnya ini tepat banget sekarang gitu loh, kalau untuk membuktikan kalau dulu tuh pernah ada loh karakter ini, dan kita yang pertama kali memerankan ini, menghidupkan karakter ini, sebelumnya kan belum pernah ada. Ya kalau gue pribadi justru karena yang membuat kartun Doyok ini udah meninggal, lebih punya kebebasan sih. Paling kita ikutin penampilan yang di komiknya yang belangkon, lurik dan giginya segala macam, tapi sehari-harinya detail gesture kayak gimana, gue bisa lebih bebas. Jadi kalau ada yang bilang kurang Doyok lo tau dari mana kan Doyok nggak ada orang aslinya, dan nggak bisa nanya aslinya apa karakter Doyok itu seperti apa. Jadi dan soal ekspektasi gue selalu berpendapat gue nggak bisa bikin senang mereka semua, so gue coba yang terbaik dengan tentunya dari arahan sutradara dan enjoy. Jangan lupa nonton Doa Cari Jodoh, Doyok Otoy Ali Oncom, tanggal 16 Agustus 2018 di bioskop kesayangan Kalian. kalian. Mantan, Semua Anda, orang. semuanya. Semua orang, kesayangan semua orang, bebas.